Saham-saham batubara ini terkenal banget rutin bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih prospek bisnis dari emiten batubara dan gimana prospek batubara itu sendiri? Nah, itu semua bakalan kita jawab di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa cek channel page Todopedia, terus pastiin kalian subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa cek produk yang gua tag di kiri bawah, siapa tahu itu berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu ya, batubara itu kegunaannya untuk apa aja dan dipakai untuk industri apa aja. Pertama yaitu industri pembangkit listrik. Di banyak negara, batubara ini jadi sumber utama energi listrik karena biayanya yang lebih rendah dan ketersediaannya yang melimpah. Bahkan di Indonesia ini masih banyak ngandelin batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Kedua itu dipakai di industri besi dan baja. Batubara juga digunakan di industri besi dan baja. Jenis batubara metalurgi atau batubara kokas ini digunakan sebagai bahan bakar dalam pembuatan baja. Kokas yang dihasilkan dari batubara metalurgi ini sangat penting buat produksi besi dan baja. Nah, besi dan baja ini dipakai di banyak industri, diantaranya otomotif untuk komponen mobil termasuk komponen mobil listrik atau EV. Jadi sebenarnya batubara ini masih ada impact-nya ke industri otomotif terutama mobil listrik. Yang ketiga, batubara itu dipakai di industri kimia. Batubara itu bisa diolah jadi bahan kimia seperti dimethyl ether lewat proses gasifikasi. Dimethyl ether ini bisa jadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding LPG. Terakhir, batubara juga dipakai untuk industri semen. Industri semen ini butuh energi panas dalam jumlah yang besar yang seringkali didapat dari batubara. Nah, batubara ini jadi bahan bakar utama untuk mencapai suhu tinggi saat proses produksi semen. Nah, semen ini kan digunakan buat konstruksi ya, kayak bangun infrastruktur dan juga untuk bangunan sama rumah. Jadi permintaan batubara juga dipengaruhi sama banyaknya permintaan properti dan proyek konstruksi. Jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa batubara ini masih jadi komoditas yang penting di berbagai macam industri. Mulai dari industri pembangkit listrik, terus batubara ini juga bisa jadi bahan baku semen, besi, dan baja, yang artinya dia juga punya impact yang besar ke industri konstruksi dan properti. Terus batubara juga bisa jadi dimethyl ether yang lebih ramah lingkungan lewat proses gasifikasi. Dan nggak lupa juga batubara metalurgi ini bisa jadi bahan ngebuat besi dan baja yang digunakan untuk jadi komponen otomotif termasuk kendaraan listrik atau EV. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih prospek batubara untuk kedepannya. Nah, dalam jangka pendek, permintaan batubara ini masih cukup kuat, terutama dari negara-negara Asia seperti Cina sama India yang masih ngandelin batubara untuk pembangkit listrik. Ditambah juga dengan adanya program hilirisasi yang mau digalakkan pemerintah Indonesia, itu juga akan ningkatin nilai ekonomis batubara dan permintaan batubara pun bisa meningkat. Jadi emiten batubara diprediksi masih akan terus cetak keuntungan dan masih bisa bagi dividen yang gede untuk 1-2 tahun ke depan, terutama dengan permintaan yang masih stabil dan harga yang cukup tinggi sejak krisis energi beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam jangka menengah untuk 3-5 tahun ke depan, menurut gua kita mulai ngelihat ya, mulai akan ada proses transisi energi yang lebih besar, terutama di negara-negara kayak di Eropa sama Amerika. Mereka itu mungkin udah mulai ngurangin impor batubara untuk memenuhi target emisi karbon. Tapi yang namanya transisi energi ini nggak bisa dieksekusi secara cepat dan butuh proses. Sehingga permintaan batubara dari beberapa negara, terutama negara berkembang, menurut gua ini masih akan cukup besar. Apalagi ditambah di Indonesia ya, ini masih banyak pembangunan infrastruktur dan bangunan, termasuk dengan adanya proyek IKN. Jadi permintaan untuk bahan bangunan, salah satunya itu semen, ini masih cukup besar ke depannya dan itu bisa mendorong permintaan batubara, karena batubara itu adalah bahan bakar utama dalam produksi semen. Nah, sementara dalam jangka panjang, transisi energi ini akan semakin masif. Batubara kemungkinan akan menghadapi tekanan besar dari pengembangan green energy seperti tenaga surya, angin, sama hidrogen yang mungkin akan lebih dipilih. Dan juga banyak negara termasuk Indonesia ini punya target untuk mengurangi emisi karbon. Namun batubara ini masih bisa dipakai untuk ngebuat dimethyl ether atau DME. Jadi beberapa emiten batubara mungkin akan beradaptasi dengan ngembangin proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether, yang mana dimethyl ether ini bisa jadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih prospek bisnis dari setiap emiten batubara untuk kedepannya, dan kita mulai dari Adaro. Adaro ini akan ngejual ya, Adaro andalan Indonesia, yang mana ini adalah anak usahanya yang bergerak di bidang tambang batubara thermal.
Nah, hasil penjualan ini akan dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis batubara metalurgi dan bisnis green energy yang dijalanin sama anak usahanya, yaitu Adaro Minerals dan Adaro Power. Nah, untuk Adaro Minerals ini masih terus investasi untuk ngembangin kapasitas produksi untuk batubara metalurgi dan juga untuk ngebangun smelter aluminium. Sedangkan untuk Adaro Power, ini ada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, terus secara kondisi keuangan, Adaro ini punya uang cash itu sebesar 51 triliun yang lebih gede dari total semua utangnya yang sebesar 47 triliun. Yang artinya cash-nya doang itu udah cukup untuk ngebayar semua utangnya. Itu ditambah dengan free cash flow-nya yang sampai 22,2 triliun, yang mana ini adalah jumlah yang cukup gede, yang ngebuat Adaro ini perusahaan yang punya uang cash yang banyak, minim utang, dan masih bisa terus hasilin uang cash masuk, dan jumlahnya juga gede. Yang mana itu tentu mempermudah Adaro untuk terus investasi ke depannya dan terus bisa ngebagiin dividen yang jumbo. Next kita bahas PTBA. PTBA ini dapat katalis yang cukup positif dari peningkatan produksi dan hilirisasi batubara, di mana dia ada proyek ngebangun pembangkit listrik tenaga uap dengan batubara sebagai bahan bakar. Dan selain itu, PTBA juga ada proyek gasifikasi batubara jadi dimethyl ether dan udah kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan besar, salah satunya adalah Pertamina. Dan karena itulah PTBA ini masih terus ngembangin infrastruktur dan logistik dari pertambangannya untuk bisa terus ningkatin kapasitas produksi batubaranya. Selain itu, PTBA juga mau diversifikasi ke proyek renewable energy dengan dia mulai ngebangun bisnis pembangkit listrik tenaga surya. Nah, secara keuangan, PTBA ini punya current asset yang lebih gede daripada current liabilities. Yang artinya dalam jangka pendek, aset lancarnya ini bisa ngelunasin semua utang jangka pendeknya. Dan setelah itu, PTBA masih ada sisa aset lancar untuk dipakai buat terus investasi di pertumbuhan bisnis. Dan dengan free cash flow-nya yang masih positif sebesar 2,6 triliun, artinya PTBA ini masih bisa hasilin uang cash masuk ke dalam bisnisnya, dan dengan begitu dia masih bisa berpotensi untuk bagi dividen dengan yield yang gede. Sementara untuk ITMG, mereka ini masih lebih fokus untuk pengembangan bisnis batubara, di mana ITMG ini ngeluarin belanja modal atau capex yang gede banget sampai hampir 70% dari semua capexnya itu dipakai untuk ngembangin infrastruktur tambang untuk ningkatin kapasitas produksi. Tapi ITMG ini tetap ada proyek renewable energy, yaitu dengan ngebangun pembangkit listrik tenaga surya dan panel surya. Terus ITMG juga terus ngembangin teknologi dan digitalisasi penambangan, yang mana itu berguna untuk ningkatin efisiensi operasional bisnis. Nah, secara keuangan, cash-nya ini udah melebihi total semua utangnya, yang artinya uang cash-nya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya, dan setelah ngelunasin semua utangnya, ITMG ini masih punya sisa uang cash yang banyak sekitaran 8 triliun rupiah, yang mana ini adalah kondisi balance sheet yang bagus banget dan sangat mendukung ITMG untuk investasi secara masif untuk ngembangin bisnisnya. Itu ditambah dengan free cash flow-nya yang positif, artinya bukan cuma ITMG yang kelimpahan uang cash, tapi dia juga mampu untuk terus hasilin uang cash masuk ke dalam bisnisnya. Dan ini artinya dia nggak cuma bisa investasi secara masif untuk ngembangin bisnisnya, tapi dia juga bisa ngebagi dividen dengan dividen yield yang jumbo. Sedangkan untuk 3 emiten batubara second liner, BSSR, GEMS, sama MCOL, mereka ini masih fokus ke bisnis tambang batubara, di mana pengembangan bisnisnya itu fokus ke pengembangan infrastruktur untuk ningkatin kapasitas produksi dan ekspansi jaringan ekspor ke negara-negara baru untuk bisa ningkatin penjualan batubaranya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih potensi dividen dari saham-saham batubara. Nah, di sini kita pakai data earnings per share terbaru dari masing-masing saham. Dan untuk dividen payout ratio-nya, kita pakai rata-rata dividen payout ratio mereka dari beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk dividen yield-nya, untuk Adaro, PTBA, sama ITMG, ini dividen yield-nya bisa sampai di kisaran 11-13%. Dengan yang paling tinggi, PTBA itu 13,9%. Jadi ini dividen yield yang menurut gua menarik banget. Sedangkan untuk BSSR, GEMS, sama MCOL, ini dividen yield-nya lebih kecil ya, cuma di kisaran 7-9%. Jadi secara dividen yield, Adaro, PTBA, sama ITMG, ini dividen yield-nya yang paling gede ya, dengan PTBA dari mereka bertiga itu yang paling gede. Jadi untuk dividen, ini Adaro, PTBA, sama ITMG yang paling menarik. Dan kalau kita hitung ya, berapa harga wajar dari 6 saham ini dengan metode min, per, dan PBV, di mana kita hitung harga wajarnya dengan rata-rata per dan rata-rata PBV dari 5 tahun terakhir. Di sini kita dapat ya harga wajarnya untuk Adaro itu ada di sekitaran 5.500, PTBA di sekitaran 2.800, ITMG di 34.700, BSSR di 4.450, GEMS di 10.700, dan MCOL di 4.800-an. Dan kalau kita lihat ya untuk margin of safety-nya, di sini terlihat kalau dari 6 saham ini,
Adaro sama ITMG ini yang punya margin of safety yang paling gede, yang artinya mereka ini yang diskonnya paling gede dari harga wajarnya. Dan ini berarti kalau untuk sekarang saham Adaro sama ITMG ini jadi saham yang paling menarik untuk investasi. Jadi overall, gimana sih prospek emiten batubara untuk kedepannya? Kalau menurut gua, dalam jangka pendek sampai menengah, untuk 1-5 tahun ke depan, ini prospeknya masih cukup bagus. Di mana batubara ini masih jadi komponen penting untuk beberapa industri seperti pembangkit listrik dan konstruksi. Terus juga dengan perusahaan-perusahaan batubara yang masih terus ningkatin kapasitas produksinya, potensi pertumbuhan bisnis dari emiten batubara ini masih cukup bagus dan itu tentu ngebuat potensi dividen dari saham-saham batubara ini juga masih cukup menarik. Tapi dalam jangka panjang, di atas 5 tahun ke depan, ada kemungkinan batubara ini mulai pelan-pelan akan tergantikan dengan energi lain yang lebih ramah lingkungan. Harapannya mungkin cuma satu ya untuk batubara, yaitu proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether ini berhasil dan bisa jadi bahan bakar alternatif pengganti LPG, yang mana dimethyl ether ini lebih ramah lingkungan. Sehingga itu masih bisa menjaga jumlah permintaan untuk batubara. Oke, jadi itu dia ya, gimana prospek batubara dan gimana prospek emiten-emiten batubara untuk kedepannya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang prospek dari emiten batubara? Gimana menurut kalian kedepannya ini bakalan bagus atau enggak gitu ya? Kalian boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua dan buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gua makin semangat untuk bikin konten buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuma opini gue aja dan keputusan jual beli saham itu 100% di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.